Tempat pembuangan akhir regional Kebon Kongkok di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dilalap si jago merah. Akibat dari kebakaran ini, dua desa yang berdekatan, yakni Desa Muranji serta Kecamatan Nusa Tenggara Barat kaya akan alam dan keberagaman budaya. Salah satu masyarakat yang mendiami wilayah ini adalah suku Sasak. Suku Sasak dikenal dengan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang khas, yang memiliki keterikatan yang dalam dengan lingkungan sekitarnya. Orang-orang tua di zaman dahulu misalnya banyak mencontohkan berbagai perilaku yang ramah lingkungan dan menghargai alam. Kita selalu dengar itu sopo gitu. Konsep tentang kita adalah satu kuat sekali di orang-orang Sasak lama gitu. Mereka tidak pernah membiarkan hasrat mengandalkan upaya-upaya untuk memanfaatkan bumi. Hanya orang Bayan misalnya itu ya bikin selamat olor tiap akhir tahun biasanya, syukuran di mata air sebagai tanda, dan itu juga berkontribusi pada karena saking keramatnya mata air, tidak ada yang berani ganggu gugat. Lingkungan hidup mereka lestari, air mereka lestari karena mereka terus menjaga itu semua dengan nalar magis dan nalar religius. Namun sayangnya, dampak modernisasi dan perubahan gaya hidup telah menimbulkan masalah baru yang mengancam keseimbangan alam. Perubahan budaya dan pola ekonomi kita kian menggerus tradisi dan ajaran tentang mencintai alam yang kita miliki. Siapa yang sekarang melihat tanah sebagai kawan, yang melihat laut sebagai ibu, yang melihat gunung sebagai misteri, kan sudah tidak ada. Kalau hubungan rusak berarti romantisme sudah tidak ada. Kalau romantisme sudah tidak ada, manusia mulai melihat alamnya sebagai potensi kapital, bukan lagi sebagai subjek hidup ya, yang setara haknya dengan dia gitu, tapi sebagai potensi kapital. Dan ketika ia bernilai kapital, sewaktu-waktu boleh diambil. Mana ada orang sekarang yang tahan melihat tanah kosong? Mana ada? Orang melihat tanah kosong itu kan dipikirkan kontrakan bagus nih, supermarket kayaknya enak, atau kayaknya bikin perumahan apalah gitu. Karena kita begitu bergantung pada produksi industrial gitu. Yang kita makan produksi industrial. Saya pergi beli ayam geprek, bukan masalah saya itu makan di sini atau bungkus gitu. Maksudnya saya lebih baik makan di sana supaya tidak menciptakan plastik. Kalau saya bungkus kan nanti lagi gitu. Enggak, bukan masalahnya bukan di situ. Memproduksi ayam geprek saya, dapurnya itu sudah menghasilkan sampah plastik gitu. Tak terelakkan, alam dan lingkungan kita di Nusa Tenggara Barat juga telah mengalami dampaknya. Kerusakan lingkungan hingga kekeringan akibat perubahan iklim tak luput menghampiri kita. Kondisi NTB saat ini kalau dilihat secara umum memang terancam rusak. Kalau dari kami di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah illegal logging masih setiap tahun masih terus ada gitu, seperti itu. Jadi perusakan lahan, kalau ke daerah pulau seberang lahan udah rusak. Terus tambah lagi perubahan iklim yang kita kan savana ya, jadi mudah terbakar gitu. Dengan kemarau yang sangat panjang, sangat-sangat mudah terbakar. Salah satu penyebab perubahan iklim adalah sampah. Sampah kini menjadi salah satu masalah serius di Nusa Tenggara Barat. Data menunjukkan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat NTB telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Bahkan hingga menyebabkan penuhnya salah satu tempat pembuangan akhir di Kebon Kongkok. Sampah setiap hari kan kalau yang masuk dari Lombok Barat dan Kota Mataram itu sekitar 250-300 ton per hari. Kalau dari data kita ya tahun 2018, komposisi sampah kita itu organiknya itu 68%. Itu dari data kita. Tapi ada kampus yang melakukan penelitian malah dia mendekati angka 70 lebih yang organik. Sebenarnya dari perencanaannya TPA Kebon Kongkok itu 2021 sudah tutup karena sudah mencapai titik yang paling tinggi. Kalau nggak ditutup, bencana longsor terjadi. Itu udah di atas 40 meter di atas permukaan ketinggiannya. Jadi kalau nggak ditutup itu akan terjadi bencana. Harus ditutup. Penumpukan sampah yang terus-menerus merupakan salah satu penyumbang utama terhadap emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar serta kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat menyulitkan upaya pengelolaan sampah. Ketika membuang sampah, dampaknya juga ada. Dan secara global, banyak orang yang kena sebenarnya dampak dengan membuang sampah sembarangan itu. Hanya saja mereka nggak menyadarin kalau sebenarnya buang sampah itu menimbulkan dampak global tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk alam.
mindsetnya masyarakat kan sampah itu kumpul angkut buang. Kalau kayak gitu, penuh nih pulau kita yang kecil ini kalau dengan sistemnya seperti itu. Jadi kita itu kayak mendorong gimana caranya kurangi pilah olah. Jika masalah sampah ini tidak ditangani dengan baik, dampaknya dapat menjadi lebih destruktif. Terlepas dari konsekuensi langsung terhadap lingkungan, perubahan iklim juga dapat mempengaruhi mata pencaharian tradisional masyarakat Sasak yang bergantung pada pertanian dan perikanan. Perlu ada upaya konkret yang didasarkan pada nilai-nilai budaya Sasak. Masyarakat lokal, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah harus bekerja sama untuk mengurangi dan mengelola sampah dengan lebih efektif. Kita di provinsi sudah menyediakan fasilitas sarpras untuk hilirisasi pengolahan sampah. Silahkan kabupaten kota buat exit strategi bagaimana caranya di wilayah mereka itu sampah itu terpilah, diangkut ke TPA. Ketika dia terpilah, sudah ada di tempat olahnya gitu. Kami berharap masyarakat itu mau memilah aja gitu. Kedua, jangan buang sampah ke sungai lagi ya. Kita perlu memulai membangun kesadaran dan kebiasaan dimulai dari diri sendiri. Membangun habit memilah sampah sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap sampah yang kita produksi. Sebab urusan mengelola sampah bukan hanya tugas pemerintah atau Pandawara Group saja, tapi tanggung jawab kita semua. Halo para generasi muda, selamat siang. Saya Firmansyah, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran pada DLHK NTB. Bumi kita itu hanya satu. Jadi ayo anak muda jadi yang terdepan untuk bantu kita semua mengelola lingkungan menjadi jauh lebih baik daripada hari ini. Kita adalah penentunya, hanya memastikan bahwa bumi ini berkelanjutan. Salah satunya dengan cara kelola sampah, karena sampahmu adalah tanggung jawabmu. Terima kasih.